latihan barengnya juga ketemu di stadion itu ada. Dekatnya tuh deket ada, tapi entah kenapa auto aja gue kesel. Bikin manga sendiri dah kata gue dah. Tiap nonton Blue Box gue stres. Gak apa. Itu emang refleksi dia aja bang. Di Yamada itu menunjukkan kalau cowok dan cewek itu harus setara. Satu ganteng, satu cantik. Kayak yang Yamada Full itu. Metal Alchemist Brotherhood juga semua Nggak, yang setara. Separah itu apa lebih parah rental girlfriend? Itu lebih parah Rental girlfriend itu not Berarti even. gak seburuk itu harusnya. Berarti nggak seburuk It's itu ya, supposed to be. oke. Iya. Sebenarnya Blue Box emang gak seburuk itu. Iya. Cuma sentimennya dia aja. Iya, pengalaman gara-gara pribadi. Sentimen ya, apa sentimen. kejagoan dia Oke, oke. kalah kan? Iya kan? Ya kan? Gacoano kalah kan? Ya kan? Enggak, Ya kan? enggak. Gara-gara tidak dikonfes. Oh. Nah itu. Jadi dia tuh emang frustasi Enggak, karena gua udah tuh sama-sama kesel. tahu suka. Self-reflection, tapi nggak konfes. self-reflection. Iya, Iya, gue Iya. kesel aja. Maksudnya kayak Self-reflection kan? enggak. Selamat datang di acara Waktu Indonesia Wibu. Game show. Wow. Belum, bukan. Kan ada Eno. Jadi sekarang kita bakal mendebatkan lah selera masing-masing. Kalau di luar tuh biasanya mereka nyebut ini 3x3. What? 3x3. Jadi basket. 3, jadi ada kayak 9 misalnya anime yang ditonton musim ini yang terbaik, game atau apa. Nah, tapi karena sekarang kita mager ya dan takut durasinya kepanjangan. Jadi di sini nih aku mau minta kalian nih sebutkan 2 anime terbaik dan 2 anime terburuk. 2 anime terbaik dan 2 anime Iya. terburuk. Aduh. Tapi paling enggak judulnya harus di antara 2023, 2024, 2025 dan nggak boleh ke belakang. Ke belakang tuh maksudnya Tapi lawas banget. Iya, yang lawas banget. Yang dulu yang gue tonton jelek-jelek, yang sekarang mah udah mendingan. Ya ada sih beberapa cuma. Itu kan. Nah. 2023 ya? Ada. Iya, Udah aman, ada. aman. Jadi Oke, kayak oke, yang oke. recent tahun ini lah, jadi Oke. nggak kayak cuma relate ke wibu tua, nggak kayak gitu. Kita ingin appeal ke Face of the North semua. Star ya, nggak tahu mereka. Ah itu apa ya? Apa itu? Bercanda. Cowboy Itu Bebop, ini. nangis lu. Cowboy Bebop masih ditonton sama anak muda bang. Oke, bagus anak muda. Ojisan senang. Jisan bahagia. Nah, jadi kita mulai dari yang paling tua dulu. Sono Raymond. dulu, jangan yang Paling sini. tua dulu, yang paling tua dulu. Iya, maksudnya yang akan hidup di bumi paling tua, Raymond. Enggak, lu dulu. Ono dulu. Oh, berarti paling Opini cepat paling meninggal. Iya. Paling didengar. Ya boleh dulu. deh, Bang. Gue punya impian immortal loh. Iya. Ngapain gue jadi immortal orang bentar Karena lagi anime juga yang gue suka yang pertama adalah Frieren. Ais. Ya udah. Bro, Frieren adalah pembuktian bahwa lu bisa hidup immortal dan bahagia. Ini gue setuju sih. Enggak, pembuktiannya belum ada sih. Maksudnya nggak ya lu gue punya kesempatan hidup 1000 tahun nih atau mati cepet ya gue beli 1000 tahun. Nggak, maksudnya gue suka Frieren lah. Itu anime yang menurut gue nggak nyangka gue bakal suka. Emang awalnya kau suka Frieren, kenapa kau nggak pede sama Frieren? Oh, awalnya nggak pede. Yang kan biasanya kan kita liat trailer dong, nggak ada actionnya, nggak ada berantem rusuhnya. Terus gue kan waktu itu kan trailer itu waktu gue tonton tuh inget banget masih bahasa Jepang kan. Saya Iya. kan Nihongo-nya tidak Jozune. Terus Nihongo tabemas. gue gue nggak bisa tahu tentang apa gitu. Tapi kayaknya cuma ngomong-ngomong doang. Terus lagunya kan di trailer teng neng neng. Wah ini anime isekai tidur kah kata gue gitu kan. Isekai aneh nih gitu. Fetish elf. Terus gue tonton. Wih, ini anime ngantuk terbaik kata gue gitu. Anime ngantuk terbaik. Disrespect. Iya. Lu tuh nonton justru pas Frieren masuk action gue gak suka, gue gak terlalu nikmatin. Iya. Malah pas lagi Masuk ngantuk-ngantuknya akal. tuh yang pas Frieren masih muka apa yang muka-muka kucing lucunya kalau baru bangun atau mesti beresin apa ke desa apa beresin sampah masyarakat. Literally. Iya, literally, bener. Kan beresin sampah Iya, kan, iya. beresin sampah literally gitu kan. Membantu bertani. Iya, membantu pertanian segala macam. Itu bener-bener anjir gue abis nonton itu tidur gue kayak enak banget gitu. Oh, jadi itu kau terbaik karena bisa bikin kau tidur dengan tenang. Dan Ke dokter sih kata gua kalau mau tidur. Damai sih, Setuju. lebih ke damai. Atau sianida. Wah. Enggak. Ada dua poin yang menurut gue Frieren itu sangat-sangat menarik adalah bagaimana penulisan karakter perempuan. Gue udah bikin video itu. Oh iya, aku setuju banget. Jadi banyak banget anime yang membuat karakter perempuan itu cuman satu korban biasanya. Iya. Korban. Jadi karakter perempuan ini tanpa nggak bilang gue nggak bilang semua ya, tapi biasanya memang karakter perempuan yang jadi korban di anime tuh emang dibuat bagus, tapi jadi itu mulu. Nggak jarang ada yang dijadiin hero. Kalaupun dijadiin hero yang komedi atau yang kayak ya udah gitu loh. Gimana ya gue jelasin ya? Oh sorry, itu anime-anime yang baru-baru yang lama-lama perempuan hero biasanya juga lumayan tuh. Kayak Ghost in the Shell atau apa satu lagi tuh gue lupa. Oh yang terbaru ini apa?
apa sih namanya gue lupa. Promised Neverland. Promise Neverland, iya. Itu lumayan. Tapi mereka kan ada kayak struggle gitu loh, kayak shonen tapi cowok tapi ini cewek aja gitu, tapi struggle-nya kayak ini. Frieren itu karakter overpower, ya. Dia itu overpower. Dan karakter overpower itu jarang bisa ditulis dengan bagus sekali. Sangat susah. Contoh deh anime-anime isekai kan protagonisnya overpower yang luar biasa norak. Yang kayak baru lu review apa tuh yang matanya bisa menganalisa itu tuh gue. Ya itu gue iseng lihat apaan sih langsung. Iya itu. Langsung itu kan kayak, nah ini Frieren tuh dibuat dengan indah menurut gue. Bukan cuman proper tapi indah. Karakter overpower. Gue sempat bikin video membandingkannya dengan Captain Marvel. Sama-sama overpower tapi kenapa orang-orang gak suka dan akhirnya jadi incel yang anti feminis gara-gara ngeliat apa-apa serba cewek super strong dan dia strong hanya karena dia strong dan gak pernah ada masalah dalam hidupnya gitu. Frieren itu karakter yang overpower tapi tetap manusiawi dan kita bisa suka tanpa harus kena semacam rage bait feminis internet gitu loh ketika sih lo. Oh iya. Jadi dia cuman dia perempuan dan dia hebat udah. Gitu. Pada setuju nggak Frieren terbaik? Setuju banget. Hampir kalian kupukuli berdua ya. dikit lagi. Langsung kedua apa digeser dulu langsung? Geser dulu lah. Oke, geser dulu. Kita dengarkan dari Ocha lagi, Ocha. Anime terbaik lu 2023 sampai 2025. Kalau lu kan fantasi ya. Kalau gue kan pakar anime romance nih. Apa ya? Pakar anime romance. Karena yang gue Dia tonton mau melewati aku lagi ya. karena kebanyakan anime yang gue tonton romance. Oke. Jadi Iya. kalau gue yang pertama itu Kaicho wa Metsama. Nggak tahu bang. Judulnya lama, Ca. Itu kan tapi nggak selama itu. Enggak, yang 2023 lah. 2023 ya. Kayak Cowa Mate sama itu lama banget. Akane Apa? Akane Apa, level Shinobu? 999. Oh, Yamada ini apa? Yamada. Yamada. Dia aja gak tahu judulnya. Yamada. Ya, Yamadanya Akane. Ada Yamada Akane. 999. Yamada level 999. Ya ceritain dong apaan tuh premisnya? Iya. Jadi ceweknya itu dia abis putus sama pacarnya di suatu tempat gitu kan. Cowoknya selingkuh. Dia selingkuh sama cewek yang lebih jelek dari Enggak ini Punya hak apa lu? opini lu. Punya hak apa premisnya nih? Di animenya digambarinnya kayak Yang ceweknya jelek. emang Oh jelek jelek. gitu. Enggak, kadang kan dia punya opini nih kayak gue. Soalnya Gak seneng dikit dibilang. Gua nggak bisa Animenya menceritakan sendiri. ya. Oke. di anime sendiri emang dibikin cewek yang diselingkuhinnya selingkuhan Aneh. itu Lebih dibikin tebel, makeupnya iya aneh kayak lagi. Oh, dibikin oke, gak oke. natural. Ya terus ya sebenarnya sih plot anime romance biasa sih. Ketemu cowok yang dingin dan ternyata dia adalah pro gamer. Pro player gitu. Terus ya udah akhirnya ya dia si cowok itu nolongin si cewek tapi cowok ini emang tipikal cowok-cowok dingin pada umumnya sih sebenarnya. Ya tipe-tipe anime romance biasa tapi yang bikin gue suka sama anime romance ini gak tau ya gue suka sama karakternya si Yamada sih karena dingin tapi kayak Gue kalau bilang nggak tahu lu, gue tahu kenapa lu suka. Emang tipikal cowok idola lu Todoroki Soto dan iya cloning-cloningannya. cloningannya benar. Terus kayak gak tau ya gue suka gimana progres mereka deket gitu loh kan kayak misalkan contoh lah si anime apa tuh yang baru Blue Box. Si Blue Box itu kan progresnya lama banget ya tapi ini tuh kelihatan setiap episode tuh ada karakter developmentnya tidak ada sabaran progresnya. Iya, ini orang gak sabaran. Blue Box yang makan 2 pacar itu kan? Hah? Ya pokoknya ada pemain basket, ada pemain bulu tangkis. Iya kan? Ya, itu lama banget progresnya. Awalnya gue excited, tapi ternyata gue drop banget tuh pas. Tapi gambarnya bagus sih gue akuin Blue Box. Cuman iya, bagus secara cerita Ceritanya lama banget. Jadi gue kurang suka tuh. Ya. Tapi kalau Akane ini dia 12 episode, tapi bisa dibikin kayak padat, tapi nggak kayak terkesan buru-buru gitu loh. Terus ceritanya ringan banget, kayak lu nggak perlu mikir gitu, nggak ada yang kayak NTR-nya lah. Terus ada pihak ketiga lah apa kayak ada sih konflik tapi konflik yang kayak ringan-ringan gitu loh yang kayak ya 1 episode selesai kayak gitu. Itu romance favorit gue karena entah ya kayak gue suka banget sih hubungannya si Akane sama Yamada dibanding sama siapa namanya si itu figurnya Ewin Mai sama Sakuta. Kayak kinda stupid emang itu. Oh, Kurang. itu malah kalau menurutku malah itu jauh Tapi kalau lebih itu baik emang- daripada Yamada dan Akane karena chemistry mereka dapat. Iya dan si Sakutanya suportif Emang banget gak juga kuat dia, kan. maksudnya yang Emang- kayak apa? Enggak, kalau kata aku Overlapping emang gitu gak kuat dia. enggak biasanya emang kayaknya dia nggak kuat dengerin anime ngobrol. Iya. Satu. Jadi dan kedua, dia emang suka sama cowok pecundang. Iya. Kita bisa ngelihat gambarannya selama ini gitu. Kayak satu selesai selesai. Dibanding di Boku satu Yaba chapter. bro, dibanding Boku Yaba bro, mending Akane yang ini Yamada yang ini. Satu episode selesai nonton Junji Ito tuh. Enggak, Junji Ito series. gini ya. Nih, gini ya. Di Yamada itu menunjukkan kalau cowok dan cewek itu harus setara.
satu ganteng satu cantik. Kayak yang Madeni. Full Metal Alchemist Brotherhood juga semua harus setara. Buku Yaba itu nggak realistis banget menurut gua. Lah, Satu ceweknya itu malah aneh. Enggak, gua ada Ceweknya- roaming nih, gua gak tau kalian ngomongin apa ya. Ceweknya diva, terus dia suka sama cowok pecundang yang literally poninya tuh yang kayak gini, terus diem yang kayak Itu iya, itu mimpi Iya para itu wibu. buku Yaba namanya. Bu itu apa ya? Itu apa yang Yamada, Yamada, ceweknya namanya Yamada. Marin itu. Itu Kitagawa beda. Oh beda. Kitagawa. Ini ada anime buku Yaba Dia sama-sama Diva pacaran sama gembel gitu. Cowok pecundang yang pendek terus kayak ponian nih. Ah, itu mimpi bahasa autor itu. Iya kan? Bener, Nggak bener realistis sih. banget Bener. maksud gue. Ya sebenarnya dibilang realistis gak realistis tuh ada aja gitu cowok cakep, ceweknya jelek dan vice Sebaliknya versa juga. gitu. Ya kan? Tapi ya ini namanya juga cerita gitu kan. Iya namanya juga cerita. Tapi Iya, ingat kata tapi- Billie Eilish. Apa? Never give an ugly guy a chance. Kasih. Iya, sorry. Biar kalau setara, mangganya vice dilanjutin, versa. udah kalau mangganya dilanjutin itu si siapa namanya? Si Ichikiwira selingkuh. Enggak sih, Pasti ya? enggak lah. Yang bener aja. Ya Kayak- bener tipikalnya gitu kalau cowok jelek dikasih kesempatan tuh merasa menguasai dunia. Apalagi sama cewek cakep. Wah ini pengalaman si anjing nih. Ngangong-ngangong deh. Ya, pokoknya itulah itu anime romance favorit gue dan gue rewatch 10 kali juga gue mau. Apa sih rewatch 10 kali? Aku mending nonton No Game No Life kalau kata Iya. aku. Gue mending macul udah makanya dapat Iya. umbi-umbian. Kalau katanya kuyup mending bantu mama potong bawang. Bawang, bener-bener. Dapat pahala kan. Kau kill. Enggak, Remon dulu lah. Kau, Remon. Apa, Mon? Gua ini Attack on Titan The Last Attack. Ngakalinnya Itu banget ya. peak Oke. banget. Enggak, sebenarnya itu di ending gue personal banget sama yang Sasha itu yang terakhir kali. Yang door itu. Iya, enggak, bukan. yang dia bener Sasha, ini waktu itu gua. bukan Sasha, Hanji. Hanji. Salah, typo. Hengge. Ya, Hanji itu gue personal banget karena lagu yang dipakai itu tuh terakhir dipakai 2 tahun itu season 2 Season 2. Iya. Season 2. Itu gue dengerinnya pas SMP anjing. SMP mau SMA terus diputer lagi pas gue udah gede. Ini mah memori gue banget terus lagunya diputer anime bagus banget anjing tuh gue. Animasi bagus ya? Gue mau nangis nontonnya ini bagus banget. Tapi gua nggak Susah nyangka dijelasin sih yang nanti. paling parah Mapa ngegambarin si Hanji kebakar itu. Sengaja dibikin bagus Iya, banget biar itu bagus anjir. mampus lu mampus gosong. Kalau di shonen kan kelihatannya dia lagi power up ya. Iya. Lagi kayak wah ini auranya keluar. Soalnya scene-nya begitu kayak Iya. wah gitu. Padahal itu dia kebakaran literally kebakar. Bukan power up. Iya, itu songong sih kadang-kadang. Kalau maksudnya kalau lu nonton Attack on Titan no konteks Attack on Titan pasti orang gilanya itu lagi mantep-mantepnya. Lagi mantep-mantepnya. Iya. Tapi itu Beneran. gosong, Pak. Tapi Iya, lu gosong. Gua juga ngeliatnya rada kesel dan itu anime bagus banget karena itu kayak anime kedua gue sekitar kedua lah jadi gue baru-baru kenal anime langsung dikasih Attack on Titan. Langsung dikasih pick Iya. Olimpik. Sumpah itu peak sinema. Lu berarti pas kecil emang langsung merasa dunia ini tidak adil gitu ya? Bang, gue pas nonton Attack on Titan kaget. Ternyata ada fiksi yang kayak gini. Kita ngelawan Dunia ya. makhluk yang gede banget. Terus kita dikurung. Yugure no Tori, burung dalam sangkar. Iya. Dari dulu sampai ada lagunya di ending tuh yang ending season 2 tuh judulnya Yugure no Tori. Itu emang personal banget sih Attack on Titan Apa dari Yugi Tori sampai Akuma no Ko. Iya. Dari Gila. dalam buru sangkar dan ternyata aku Anjing. adalah anak dan, iblis. dan dialog-dialog Attack on Titan tuh keren banget. Gue masih inget sampai sekarang. Rainer kan lagi masa-masa redemption ya kan. Iya. Terus dia yang terakhir yang Oh ini apa udah pas ini ya, udah pas di rasa tek nih ya. iya adalah setek. Terus yang dia nahan ini kan, nahan si uletnya itu kan. Itu udah terakhir udah lemes banget kan Rainernya. Terus dia kayak teriak gitu. Gue harus ngelakuin apa lagi supaya redemption gue kebayar. Itu gak dialog bukan kalau terjemahan Indonesia gini, kayak apalagi yang mesti gue lakukan untuk lu semua ngampunin gue. Iya itu. Oh, Gak ada yang iya. notice itu anjing Dan dalam Rainer banget. tuh udah armornya udah hancur. Udah tinggal daging mati. doang Dan ininya. itu kayak apa kayak udah tinggal dia doang yang bisa nahan ini gitu kayak intinya Berdua tuh sama Kartitan. Iya, enggak ada. Sendiri. Karena Sendiri lagi bawa kabur temen yang lain. Jadi tuh ada yang unik banget di situ adalah intinya tuh dia tuh yang kayak Gua mau minta tobat, pengampunan, anjing, minta gua mau ini tobat gue diterimanya gimana Iya, gitu. apalagi Gue udah gua ngapain lagi Gue sih? ngapain lagi dan gue masih nggak mati enggak, hidup setengah-setengah, Iya. tapi masih gak kelar-kelar di penyiksaan Anjing gitu tuh loh. gue mau nangis. Tobat gue diterimanya mesti gimana, dia kayak teriak gitu. Gue paling gak kuat sama anime-anime atau fiksi yang ngomongin redemption gitu. Sumpah gokil banget sumpah. Ya, Emang aku main nggak- karakter itu dari dulu Rainer. Iya makanya dibikin Dari hidup plot mulu sama armor Pak Haji. yang ini gue bisa gue pindahin nih apa Iya, punuk iya, gue bisa bener-bener. kesadaran gue pindahin itu. Itu menarik sih bahwa apa Haji orang-orang Mea. selalu mengira Rainer itu plot armor padahal itu penyiksaan. Iya itu penyiksaan. Bikin tetap hidup Bikin anjir tetap hidup. bener.
Pusing pala gue Aku nonton. nggak nangkep, men. Tahu nggak kebahagiaannya Rainer apa? Yang cuman dia bisa, yang cuman kebahagiaan yang ultimatum dia punya di dunia ini. Historia. Iya. Dia tuh cuman bisa merasa lupa sama dunia ini ketika dia merasakan tulisan Historia. Sampai disniff-sniff. Disenyumin Historia. Cuman itu doang. Ya orang bahkan di kapal pun dia juga ini kan historia. Suami demi suami. Iya cuy. Bagus-bagus banget. Terus Ani balik ketemu bapaknya. Ani kan itu ya orang-orang Disiksa bapaknya dia. Orang-orang tentara itu kan emang cuma terpaksa sebenarnya kan. Gue ngelempar anak gue buat jadi prajurit tuh karena terpaksa, mau aman juga mereka. Itu gue sedih banget. Attack on Titan emang berat, anime gak cocok buat gue. Gak cocok buat gue sih. Iya. Ocha nonton itu puyeng sih. Puyeng Cak, jangan tonton Cak. Tapi gimana Kil, kalau lo apa? Ya lu dulu deh. Kita bahas Raymond dulu anjing banyak. Udah, tadi kan satu. Oh ya udah deh. Peak Cinema dah, lanjut Peak aja. Cinema, Lu ya. apa? Semua orang harus nonton. Kalau aku sebenarnya yang bener-bener menurutku anime romance. Tai lah. Tahu gak ada apa ya? maknanya hidup ini. Romance guy. Aku tuh emang suka anime romance karena kan aku nggak pernah ngerasakan romance gitu dalam hidup. Lu tau kan kata bini gue, lu berdua tuh hopeless romantic. Hopeless romantic iya. Berdua tuh siapa? Lu berdua. Oh, kita Hopeless berdua. romantic. Iya. setuju. Hopeless romantic tuh apa bahasa Indonesianya ya? Kayak Jonas sudah. bukan Jonas, lebih kepada orang yang terlalu mendewakan romantis tapi nggak pernah merasakan romantis itu. Ya, mungkin Sotoy gitu, berarti. mungkin gitu. Aku Oi. Lu gak tahu gue sama Akil. Apa? Seromantis apa lu anjing coba Iya. gua. Habis ini diklip orang nih. jadi FTV. Iya. Ya, aku, Apa? Aku emang suka anime romance karena menurutku anime romance itu adalah sesuatu yang dekat, men. Ya apa ya Nah, animenya itu adalah Makein. Setuju banget. Yang kaki-kaki itu. Yang gue nyuruh lu nonton. Yang lu bilang kaki-kaki itu. Bukan kaki, Lu kenapa banget. Yang mana sih? Oh, bukan itu yang Rusia Yang ya? ini korban-korban. Jadi ceritanya yang kos kaki basah itu. kos kaki basah. Bukan. Iya kan gue juga mikirnya itu yang gue kira yang Rusia. alias. Oh iya. Bagiannya yang mana? Yang Nastra itu. Makein itu kayak Yang- gini ceritanya. Jadi ini anime bercerita tentang cewek-cewek Hah? yang ditolak sama tokoh utamanya. Kan biasanya kan kita tuh selalu berharap oh cewek-cewek ini bakal bersatu nih sama si cowok gitu kan. Tapi instead of bersatu, mereka di sini malah ditolak. Kegantikan sama orang lain. Nah, terus 3 cewek ini curhatnya ke 1 orang. Satu cowok Dan MC. iya 1 cowok dan animenya ya emang kocak aja dan menceritakan redemption bunga terlalu epic kalau Redemption gua dibanding redemption dia Iya, barusan. kayak lu agak Enggak. Kurang ajar. Agak Redemption tuh kata berat. levelnya Kata berat itu, mencari anjing. cara buat move on gitu. Mencari cara biar gua buat tebak. move on. Cowok yang dicurhatin akhirnya disukain. Enggak. Mereka cuma literally berteman doang. Literally berteman. Gak ada ciri-ciri 3 cewek tadi suka sama si karakter utama. Karena 3 cewek ini kayak sama-sama mau move on dari orang-orang yang mereka sukai sebelumnya. Dan si cowok ini adalah orang bener-bener kayak karakter sampingan yang didatengin cuma buat solusi. Iya. Dan si cowok ini nggak ngerti apa-apa soal cinta-cintaan dan akhirnya dia belajar. Ternyata hubungan manusia tuh kayak gini. Sesimpel itu aja ceritanya. Iya, Dan emang banyak komedinya sih. Itu yang aku suka. Oh, effort dalam anime tinggi banget. Luar biasa. Lebih ke Luar biasa, kayak luar biasa, ini sih, luar biasa. kayak kita dapet apa ya, sudut pandang dari orang yang tertolak gitu. Iya. Kalau selama ini kan kita dapat anime, oh iya nek. Oh, enggak karena selama ini kan lu enggak pernah ditolak cowok. Iya, lu kan selalu mendapatkan apa yang lu mau kan. Iya. BTW aku juga gak pernah ditolak. Karena lu enggak pernah nembak. Iya, aku 2 kali pacaran. Dua-duanya gak pernah nolak. Iya, makanya lu enggak pernah Iya. tembak. Orang ditodong, ayo lo. Dong. Terima gak? AK-47. Terima gak? My hand. Nah, jadi itu perspektif lu, Cak. Iya, Merasakan gitu. cewek yang tertolak. Agak sih, Cak. Agak gak percaya gue. Enggak, gue jadi kayak, oh ternyata gini ditolak. Biar bisa prepare. Biar bisa prepare. Jangan nyenggol gue jatuh. Ya maaf. Jatuhnya kesini aku juga jatuh. Iya, Temen Gue pakai jatuh. 1% one for all gue doang. Dia masuk. Tenaga dia langsung buk gitu kan. Ya begitulah kehidupan. Bagus pokoknya. Kalau aku ngerasa itu sih Terus anime percakapannya juga kayak deep banget gitu. Enggak, aku ngerasa percakapan mereka enggak deep. Tapi jatuhnya percakapan mereka itu kayak adik kakak yang lagi berantem. Kayak gimana ya? Gimana ya? Kayak mereka itu saling olok-olok, tapi ternyata olok-oloknya itu ada benernya, tapi lucu. Udah gitu doang. Itu Kok harus nonton sih Bang kata aku? Gak perlu. Ada Gue nih. rasa gak perlu. Enggak. Animasi bagus sih itu yang Oke. jadi nilai Satu jual scene juga. yang paling berkesan buat gue itu waktu ada satu karakter siapa sih rambut biru si Ayanami kan ditolak kan dia. Terus habis itu si cowok yang nolak itu
kayak masih nanya-nanya, intinya kayak masih kepo nih lewat si cowok ini, kayak gimana dia udah move on belum, ini udah gini nih. Terus si cowok ini kayak ngerasa nggak nyaman gitu lah, kayak sebenarnya lu tuh nggak usah kepo lagi, lu kalau udah nolak dia, udah tolak, gak usah usik-usik si Ayanami lagi gitu intinya. Itu kan basic human Gak knowledge. maksudnya ya gue melengkapi. Kayak gak pernah nemuin di real life ya. Kayak gak pernah nemu di real life, harus ke anime. Gue nambahin penjelasan akhir. Jadi kayak, kayak kakak gitu. yang ngeprotek adenya, padahal awalnya itu mereka si Ayanami sama si MC ini literally stranger, tapi ternyata bisa sampai di titik dia kayak mau ada rasa pengen ngejagain si Ayanami ini gitu loh. Oke. Kayak itu karakter development bro. Nanti Itu kalau bonding. Nanti kalau bulan puasa gue kehabisan title gue coba. Iya cobain. Tapi saranku jangan. Tuh. Gimana kan Tuh. sih? Kalau saranku coba tonton aja Tapi episode gak yakin lu pertama. bakal suka. Nih, saat anime romance yang gue suka tuh so far cuman Tomo-chan. Iya. Karena lucu banget dan gue tuh Nah, ini nggak suka selucu awkward itu. momennya dan nggak bertele. Gue bilang kan, gue benci banget rental girlfriend karena gak ada progressionnya. Sampai sekarang. Oh, itu emang sampah sih. Dan kayak ngulang-ngulang. Iya. Tipikal ketembak gak ketembak. Itu emang sampah bro. Nah, Tomo-chan tuh akhirnya. You cannot compare. Akhirnya itu, gue spoiler kan. Iya, iya. Itu jadi gue kayak lega dan tapi masih ada kelanjutannya dan seru gitu. Nah, aku tadi mau nyebut Tomo-chan wo Onanoko. Itu bagus Gil. Aku suka banget. Sama aku juga. Tapi apa ya? Aku nggak ngerasakan lucu selevel Makein. Komedi romansnya nggak selucu itu. Aku ngerasa. Sumpah itu lucu banget anjir. Bro, ada kasih tahu ya. ini, Itu pengisi suara Takahashi Rie. Gua Nggak tahu. mungkin aku nggak suka. Tapi ada satu pengisi suara yang menurut gue lebih ultimate yaitu yang bulenya. Siapa Oh namanya? iya si Amami. Iya, pokoknya yang bule. Sally. Nah, si Sally itu fun fact pengisi suara Jepang dan Inggrisnya sama. Iya itu dia. Cuman ganti bahasa doang dia. Seiyunya sama. Bagus, Dia bagus, ganti bagus. bahasa. Keren, Dan keren. lucu banget anjir, Double lucu joke. banget. Lucu banget. Itu karakter buat gua karakter itu Ocha versi bisa ditampol kalau menurut gua. Iya. Aku setuju. Aku pengen nampol Iya. orang itu juga. Bro. Itu Ocha yang legal untuk digampar-gamparin. Kalau ini kan manusia ya, ada Iya. dagingnya gitu. Iya gitu. Nggak boleh, nggak boleh digampar. Kena pasal kita kalau yang itu boleh. Karena nyebelinnya tuh nyebelin yang emang kayak ada gue yakin deh cewek senyusahin ini. Nah, kalau gitu sekarang ke anime yang paling jelek deh yang pernah kau tonton. Dari Kita tadi kan Remon. di awal bilang dua-dua kan, satu aja biar nggak panjang-panjang durasi. Satu deh. Yang jelek, yang terjelek ya. Ya yang terjelek sekarang nih. Ya udah dari kau aja bang. Ya udah tau lah orang-orang. Apa? Kayaknya gue bakal sama sih. Iya. Kayaknya Sakamoto Days dulu. Oh, enggak. Enggak, Ini lebih tuh nggak jelek. Biasa aja, ekspektasi orang kegedean. Mengecewakan Bukan dia. kegedean. Orang. Emang standarnya harus segitu lah. Standar anime itu Agak sih, segitu. kalau Sakamoto Days manga tidak terkenal dan Iya, kayak anime. akhirnya baru ke Discover itu oke. Iya. Enggak, masalahnya itu top salah satu. Exactly kan anime makanya ini. gue bilang. Atau kan. manganya nggak ada, sebenarnya itu original Iya, anime. original. Iya, itu Iya, original iya, anime. iya, aku Orang setuju, suka. aku setuju. Iya. Itu kayak POV gue nonton Sakamoto Days. Makanya buat lu bagusnya karena lu gak pernah baca manganya. Pas lu baca manganya. Jadi lu- apa anime terjelek? Ya Blue Lock lah apa sih? Oh, iya, Iya bener lah, gila. Maksudnya oke deh gue gak jawab Blue Lock deh, gue cari yang lain ya. Ya buat gue deh belum. Kayak Blue Lock itu udah kayak ini ya, kayak jawaban pasti. Safe spot buat orang-orang. Kayak mau diapain lagi? Oke, yang gue tonton gue nyesel. Gue sempet nonton tuh gara-gara gue ini apa yang isekai bertani itu gue sampai lupa judulnya. Sekai non Birinoka. Yang ada makhluk 3D jelek banget. Ininya itu si apa? Kamikatsu. Kamikatsu ya? Iya Kamikatsu Itu namanya. kali ya. Iya kali itu dah. Gua Kenapa jelek? Ya jelek. Siapa yang bilang bagus itu? Aku gak bilang bagus. Emang jeleknya kenapa? Ya gue nonton langsung capek, langsung Bukan kayak anime, apa anjing. sih gitu. Oh langsung kayak nggak mau. Oh oke, gak. Gue kayaknya gini aja deh. Ninja Kamui deh. Iya sih. Ninja Kamui deh. Enggak masalahnya udah nonton duluan ya terus bagus terus nextnya baru Ninja Kamui. Gue bukan cuma jelek tapi menghancurkan dirinya sendiri. mengecewakan. Hancurkan ibaratnya kok sudah mimpi nih. Bentar lagi sembuh dari penyakit Iya, parah gitu nggak kan. taunya Terus ternyata dokternya dibohongin anjing. bohong. Salah bukan bohong, diagnos, ada salah. penyakit baru nih Iya. gitu. Atau kita ada kabar baik ya. Kabar baiknya adalah kamu bisa hidup 24 jam lagi. Kabar buruknya kami buruknya- bohong. Kabar buruknya harusnya aku ngasih tau itu kemarin. Kayaknya kayak Ninja kamu itu kayak gitu anjir. Wow. Ninja Kamui itu adalah anime yang gue pikir bakal groundbreaking banget, bakal di-memorize sama orang-orang sebagai apa ya standar baru shonen. Jujur, episode 1 sampai 3 orang sampai 3. itu tiga ya. luar biasa sekali, secara story luar biasa sekali sampai tiba-tiba gue nggak tahu ini penulisnya, sutradaranya, studionya atau siapa gitu, tiba-tiba kayak main ini tau gak lo apa Cards Against Humanity gitu. Kayak tiba-tiba lucu nih ninja robotik gitu loh kayak gitu loh kayak aneh banget tiba-tiba. Ninja robotik aku masih nggak masalah. Iya, cuman itu yang bikin rusak kan. Akhirnya dia punya excuse untuk bikin 3D jelek itu.
emang Iya sih. Kalau Atau ada- terbalik. Sebenarnya dibikin kita capek nih ngerjain 3D Enggak, Oh iya sebenarnya- ceritanya kita belokin iya, lah gitu. sebenarnya dari awal emang ada robot-robotnya, cuma emang menganimasikan armor tuh kayak emang Makanya Iya. gue bilang jadi excuse karena karena kan ini original works kan, Iya, nggak ada source-nya, jadi nggak bisa kasarnya maaf kata bisa ngibul, Iya. bisa ngibul, Bisa ngakal-ngakalin Sumpah, awal-awal penonton. tuh sebagus-bagusnya bagus anjir, dan pengisi Iya, suara iya. sih siapa namanya tuh? Kenjiro Suda. Iya tuh Iya. Kayaknya. si best voice actor Iya. in the century gitu kan dia kan, yang dia ngomong apa aja juga udah bagus. Abis gue nggak bisa sampai suara dia tuh. suaranya berat-berat banget. Iya, iya. Terus action scene-nya bagus, semuanya bagus sampai akhirnya mulai kerasa di episode 3 dan lain. Berantemnya juga kill, ya ampun. Itu fight scene yang kayak gue pengen pamerin sesuatu ke audiens, ngerti gak sih lo? Puncaknya tuh di episode 10, 11, 12. Iya kayak Itu jelek banget. Apa kayak enggak waktu awal-awal tuh kayak video bilang, "Oh lu pada nonton Jujutsu Kaisen. It's not my best work." Ngerti gak lu? Kan itu yang bikin yang sama. Iya. Yang bikin sama gitu. sutradaranya mirip. Sutradara action Jujutsu Kaisen. Terus dia bilang kayak it's not my best work. Gue kasih tahu lagi nih gitu yang lebih bagus. Dan itu berasa di episode 1 sampai 3. Beneran bagus. Abis itu dia bilang kayak capek ya gitu. kayak gitu dah. Kayak gitu capek ya. Kayaknya ego gue udah selesai deh. Ego gua udah Iya, iya, bangga gue udah selesai deh. Atau kita kan nggak tahu di balik studio. Kalau gue sih curiganya pasti dana, nggak jauh-jauh dari dana, resource, tenaga, SDM sih daripada ego. Jadwal. Iya pasti nggak jauh-jauh dari. Iyalah. Karena sumpah men, lu itu kelar di episode 3 pun gue gak masalah gitu kayak. Enggak lah, belum selesai bang. Nggak ya maksudnya story-nya gue juga gak peduli. Orang Oh, story iya. receh-recehnya story. Awalnya bagus tapi ya songong banget kalau dirusak begitu ya. Iya, Awalnya sumpah. bagus. Iya, adegan berantem rumah sakit yang lempar-lempar jarum yang Iya, awalnya bagus. Itu di episode 1 yang sampai Bagus bakar-bakar rumah. Awalnya aja. yang bagus itu yang grab datang bawa makanan nggak bawa pisau. Ternyata iya pedangnya ini. pasukan ini. Ih sumpah. Itu bagus bro sebenarnya. Dan itu kan udah harusnya udah ya udah gitu loh, berantemnya sesuka hati. Robot. Setuju. Jadi itu jelek banget karena lu harusnya bagus banget. Iya. Ngerti kan? Kalau Blue Lock emang gak ada harapan. Udah dari awal. Jadi kita juga Waktu itu udah masang kayak apa ya, jawaban pasti gitu lah. Ya kok nggak ada yang bakal ngelawan. Iya. Semua orang juga setuju. Jadi kalau kayak itu jelek. jelek kecuali Blue Lock gitu. Blue Lock itu udah pasti. Iya. Kayak ini kebalikannya Blue Lock. Kalau Blue Lock kan emang di ending dikasih sedikit banget, dan itu pun juga gua gak masih nggak mau bilang itu bagus. Itu bagus. Enggak Itu bagus. bagus bang. Enggak. Itu style Mob Psycho tuh kayak gitu. Enggak. Ini nggak tahu kasih. Itu style Mob Psycho tuh kayak Enggak. Gue nonton Mob Psycho, gue nonton itu gak bagus. gitu. Iyalah, boleh. Itu akhirnya ya pas itu biasa aja selama ini gak dikasih gak dikasih animasi. Iya. Akhirnya dapat animasi. Kayak selama ini lu makan mie instan doang nih. akhirnya Di hari ke-30 dikasih wagyu. Wah. Enggak wagyu deh kayak dibilangnya wagyu, tapi ini katanya apa? Iya, dikasihnya sirloin. melting Iya. melting suntik. Iya melting. Nah kan yang digorengnya sama saus-sausnya biar enak, Iya, rasa. biar ketutup. biar ketutup Iya. gitu. Orang-orang jadi berasanya kan padahal melting dibilangnya wagyu. Gitu. Goreng tepung. Ayo, Ocha apa yang paling jelek, Ca? Paling nyesel ditonton, Ca? Kalau gue mungkin gue bakal, aduh sorry banget ya, tapi gue bakal nyebut Blue Box sih. Wah, kacau lu. Kesayangan beberapa orang itu. Wah, kacau lu. Iya, anime kesenangan Ca, tapi beberapa orang. animasinya bagus banget, Ca. Enggak itu emang personal gue rasa nih. Enggak, animasinya bagus banget sih. Kayak gue suka gimana Mata itu. Iya mata, terus gimana pas lagi latihan basket sore-sore. Keringetnya ya itu memang cantik banget sih. Cuma entah kenapa sebenarnya dari awal ceritanya kan template ya, template cerita anime romance pada umumnya lah. Terus nanti ada si pihak ketiga, si siapa Krono ya. Si pihak ketiga biasanya middleman tuh namanya. Siapa sih namanya? Aku lupa namanya. Hana. Makelar. Ada makelar di Blue Box. Kono siapa lah pokoknya si rambut pink itu. Tapi kayak nggak tahu ya, gue lama-lama bosennya tuh gini, kayak dia ngegambarin kedekatannya si MC sama si Chizuru itu di Chinatsu. Chizuru anime sebelah. Cici sama si Ci gitu kan, awal-awal tuh oke Ciwideo banget. juga. Tapi entah kenapa kayak ceritanya tuh dibikin kayak tarik ulurnya tuh menurut gue kayak gak jelas gitu loh. Ini sebenarnya mau gimana sih gitu, kayak maksudnya Separah itu apa lebih parah Rental Girlfriend? Itu lebih parah. Rental Girlfriend itu not Berarti even. nggak seburuk itu harusnya. Berarti nggak seburuk itu ya? It's supposed to be. Oke. Iya. Sebenarnya Blue Box emang gak seburuk itu. Iya. Cuma sentimennya dia aja. Iya, pengalaman gara-gara pribadi. Sentimen ya, apa sentimen. kejagoan dia Oke. kalah kan? Iya kan? Ya kan? Gacoano kalah kan? Ya kan? Enggak, Ya kan? enggak. Gara-gara tidak dikonfes. Oh. Nah itu. Jadi dia tuh emang frustasi Enggak, karena gua udah tuh sama-sama kesel. tahu suka. Self-reflection, self-reflection. Iya gue Iya. kesel aja, maksudnya kayak Self-reflection kan? enggak. Maksudnya gini loh, kayak mereka Susah berdua banget. ini sebenarnya sama-sama suka. Tuh kan? Tapi lama Susah banget banget. ngaku. Enggak, lama banget. Momennya tuh
sebenarnya selalu ada, tapi entah kenapa kayak kagak dipakai-pakai. Autornya cowok menurut gua. Buat confess gitu ya maksudnya. Kok lo jadi gitu? Bikin sendiri sono. Iya. Iya ini. Udah tinggal serumah, harusnya kalau tinggal serumah kan momennya ada ya. Iya Apa, enggak buat juga. apa? Buat apa? Enggak juga. Buat apa? Entot tiap hari. Enggak juga. Jawab lo yang Iya, gitu. bisa Mulu tinggal serumah buat Enggak, apa? maksud gua kalau tinggal serumah kan berarti kan lebih dekat. Enggak juga. Bro. kita Bisa aja asik di kamar masing-masing. Coba deh. Serempet tinggal serumah sama adenya gak deket. Iya. oh iya gua juga ya. Enggak, lu sama Akil tinggal serumah deket kan? Dekat lah orang Ya dia. dekat orang sebelah Tahu di tetanggaan brengsek visinya. Maksudnya gitu loh. Tapi entah kenapa kayak momennya tuh selalu dibikin gak ada sama auto. Gas, sekarang gue tanya sama lu, kalau ada cowok sama cewek tinggal serumah, ekspektasi lu ngapain? Iya, ekspektasi lu apa? Ya ekspektasinya ya Main pulang- jenga sampai Enggak, putus tangannya. Enggak, pulang Gitu, ha? pulang sekolah kan. Pasti kan makan malamnya kan bareng sama orang Tergantung itu Dika dong. streaming makan sendiri kadang-kadang. Makan di kamar. Iya. Enggak, tapi kan momen makan bareng tuh ada. Ya, maksud lu encounter-nya lebih banyak lah. Latihan barengnya juga ketemu di stadion itu ada. Dekatnya tuh deket ada, tapi entah kenapa auto aja gue kesel. Bikin mangga sendiri dah kata gua dah. Orang ribet, orang frustasi. Ya, ini emang refleksi dirinya dia. Gue tiap nonton Blue Box gue stres. Gak apa. Itu emang refleksi dia aja, Bang. Gue langsung salah chat Rio. Iya, soalnya dia juga nonton. Dia juga kesel. Jadi kayak gue kesel banget, kayak progresnya lama banget. Gue gak tahu ini autornya maksudnya apa ya bikin anime kayak gini ya. Emang buat nyiksa lu, emang. Iya. Emang personal sama lu. Gue tersiksa nonton itu. Personal emang gue tahu nih ada orang di Indonesia namanya Ocha, gue siksa lo memang. Iya, Udah bayangin nih cewek-cewek kan dapat nih momen di kamar ya. Kayak biasa lah momen-momen anime di kamar yang kayak nggak sengaja atas bawah gitu lah kayak gitu kan. Kan nih gue wah progres nih kan. Progres nih. Gue udah kayak ini pasti habis ini mereka jadi sering ngobrol atau apa. Enggak sih, awkward. Enggak, maksudnya posisi dengerin. ini mereka berdua sama-sama suka. Iya. Gue pikir wah progres nih. Besokannya si ceweknya bilang anggap aja yang kemarin tidak terjadi apa-apa ya gitu. Terus si cowoknya langsung mikir, oh berarti gue seneng sendirian selama ini. Terus si ceweknya juga kayak, gue salah nih, gue bilang aja lah yang kemarin gak ada apa-apa. Sangat. Satu hal. Tuh kan berdiri dia. Mereka berdua tuh sama-sama suka. Harusnya kayak Bukan gitu, yaudah, Ca. accept the moment aja gitu. Mereka berdua sama-sama respect. Iya, respect the boundary. Iya, respect the boundaries. Lu yang gak ada boundaries di lu sekarang kan. Lu yang gak punya Selama ini respect lu gak punya boundaries. boundaries. Jadi dia gitulah, udah ke akuarium bareng bilangnya udah anggap aja gak ada apa-apa. Nah, kita juga waktu itu ke beberapa tempat Iya, ke bareng. akuarium. Enggak yang Tapi kan gimana. gue gak suka sama lu. Sama, aku juga enggak suka. Ya udah, tapi ini sama-sama suka gitu. Mon lanjut Mon, apa yang paling lu benci? Oh kalau gua ya, gua iya jawaban semua umat manusia blue box. Enggak blue lock. Udahlah gak usah dibahas ya. Gak usah dibahas. Blue Lock. Enggak, beneran blue lock masalahnya. Gue tuh nonton blue lock di Netflix beneran gua gini-giniin tombol kanan arrow itu. Gue nggak nonton animasi, gue cuma pengen tahu ini pindah kemana, siapa yang dibuang. Cuma sebenarnya bisa gue baca manganya, cuma lebih males lagi gue gini-gini. lebih malas gini, mending ini. Gini. Iya mending tok. Oh sini pindah, masuk tim ini, Bachira keluar, terus Isagi pindah lagi ke sini, bla bla bla. Udah terakhir. Oh iya. Udah. Bagus. Emang gue pengen lihat transferannya doang. Aku Blue Lock tuh nonton. Aku Blue Lock tuh waktu itu kan aku bikin video tentang Blue Lock. Aku bahkan gak repot-repot untuk nonton animasinya in depth gitu. Jadi kayak aku nonton yang lewat kotak-kotak bawah di Iya lewat slider aja. Lewat slidernya. Gue lihat kan apakah ini Parah jelek, banget, separah tek, terus gue liatin dulu beberapa menit. Oh iya jelek. Terus slide lagi. Oh ini ada ganti momen. Nah kayak gitu. Paham. Lebih effort sih Iya. daripada baca komik yang gini-gini. Harusnya Netflix nih nambahin slider terus yang kayak YouTube ramean menggundung gitu ya. Menggundung. Retensinya di mana? Yang Iya. penting yang mana? Iya. Nah kalau Iya, lu emang apa? jelek. Gil? Iya. Jangan jawab dulu lagi lu. Enggak, aku gak bakal jawab Blue Lock. Buat Aku gue aja bakal soalnya jawab- gue kan gak ini banget ya, gak suka menghina Aku anime. bakal jawab ini Uzumaki. Ya itu juga Ya Uzumaki. Oh kalau Uzumaki ya gue paham. Tapi gini. animasinya kan. Uzumaki tuh yang pertama Bukan bagus. Uzumaki Naruto BTW. Iya, yang Iya. episode 1 bagus. Iya. Iya kan? Satu doang. Oh yang bikin aku emosi itu bukan cuma karena animenya jelek. Jadi basically yang terjadi adalah Uzumaki itu episode 1-nya emang bagus. Kayak aku pertama kali nonton, what the hell? Ini bagus gila, nggak masuk akal gitu. Secara animasinya, direksinya, arahan kameranya itu bagus men. Compositingnya yang hitam putih itu bagus banget, revolusioner. Terus tiba-tiba episode 2
Karena aku nonton anime sampai kredit. Ngeliatin kreditnya dong meskipun gak denger lagunya. Kadang-kadang aku denger. Aku liat kredit. Oke, ini nama-namanya nih. Terus episode 2. Kok beda nama-namanya? Dan emang beneran jelek. Ada satu adegan yang bener-bener jadi meme. Yang adegan mereka lari di pantai. Di pantai. Itu udah obviously jelek banget. Maksudku Junji Ito sendiri tuh kan orang yang punya karya terbaik. Maksudku salah satu Spesialis horor horor lah. yang apa ya, yang menggambarkan dismorfia tubuh dengan benar-benar serem. Supaya dibikin gak Gue nyaman kagum kan. loh, ada anak didik gue bisa punya kata dysmorphia. Dysmorphia, Keren. Emang apa? Jarang lu pakai kata-kata teknis yang agak kompleks. Karena nggak ada kesempatan untuk menggunakan kata Iya, dismorfia dalam hidup, Bang. Oke. Besok gue pakai lah. Ngapain? Mau lu dalam konteks apa? Coba ke murid-murid lu Jangan dipukul. asal-asalan. Aneh soalnya dalam itu kan kayak Junji Ito, gimana cara pacing Junji Ito di komik, kan komik set geser, oh ini ada satu nih adegan yang gantung, begitu digeser deng gitu kan. Iya. Bagian yang ada yang melilit-lilit bapaknya jadi siput atau apa gitu. Di anime nggak ada. Di anime aku ngerasa kayak anjing, ini penghinaan ke Junji Ito anjir. Sangat-sangat terasa banget sih. Junji Ito itu kalau kalian belum tahu sebelumnya juga sempat jadi anime. Ini anime kedua nih. Anime kedua. yang Ya itu sih. yang pertama itu yang Junji Ito Collection. Iya yang kumpulan film horor-horornya. Iya. Apa ya Misiba ya kalau nggak salah deh. Beda ya, Mishiba itu malah justru horor bagus. Bukan Misiba. Karena penyampaiannya kayak PPT itu. Ya pokoknya ada yang itu Junji Ito dan itu juga ancur-ancuran tuh. Nah makanya orang-orang lebih respect sama manganya aja. Iya. Nah episode 1 itu pas gue tonton lumayan banget malah. Bukan lumayan banget lagi, bagus. Bagus, aku nggak bakal deny. Nah. Salah satu revolusioner di masa ini. Abis itu seterusnya langsung kayak kocak nih gitu loh. Apaan nih? Dan langsung bener-bener jadi matahin episode 1 dan udah kayak udahlah. Iya, episode 1 doang adanya itu anime. Habis itu udah dia mecahin internet banget pas episode 1 gue inget. Gue nonton tuh gara-gara internet ngomongin Uzumaki, trending topik gue Uzumaki, dan akhirnya gue nonton episode 2 kocak udah. Sampai gue bingung ini Lagi. bahkan tuh sampai yang bingung kayak ini konsepnya apakah ini di otak gue konsepnya tuh kayak apakah ini ada kayak ganti sutradara karena emang tiap season ganti sutradara kayak ada series yang ganti sutradara atau ganti studio kayak Star Wars ada kan yang tiap studio beda-beda gitu. Tapi kayak yang nanggung tapi kayak mirip masih asetnya masih sama. Terus kocak udah. Jadi ceritanya anime Uzumaki sendiri itu sebenarnya udah berapa tahun, kayak 5 tahunan perencanaannya kan. Tapi si sutradara itu ditekan mulu. Jadi akhirnya sutradara yang gak sanggup pada ngambek lah beberapa orang produksinya, akhirnya ganti ke siapapun yang mau ngerjain dan cepet. Dan itu kenapa episode 2 dan 3 itu jelek banget hasilnya dan ngerasa keras gitu. Jadi emang ada banyak masalah produksi di animenya. Aku gak ngebahas itu di video panjang sih, aku ngebahasnya di Reels. Cuma ya itu bener-bener aku kayak anjing, aku ngefans sama Junji Ito men. Karya-karya horornya itu yang bener-bener bisa bikin aku kayak Masalahnya ya merinding, aku garuk kepala baca manganya. Junji itu secara personal tuh orang yang pasrahan. Iya, dia disuruh sama orang-orang Crunchyroll, Fish, dikerja-kerjain suruh Dia Diiseng-isengin, iya diiseng-isengin. Iya. Dia udah hidupnya udah chill gitu masih digangguin. Jahat banget ya. Gak kayak Hayao Miyazaki. Kalau Hayao Miyazaki digituin. Mati lu. Iya anjing, itu satu studio diledakin. Iya, udah gak kaget gua. Gak mungkin diledakin, gak mungkin tayang, gak dikasih tayang sama dia. Iya. Lu gua robek-robek kontrak gak bakal tayang, gak mungkin. Langsung ngata-ngatain. Iya langsung dibakar-bakarin itu sama dia sendiri studionya. Gak boleh apa sih sama dia. Ya untung tapi dia itu si Junji itu ya. Chill udah senyum. Sudahlah, mangaku udah laku banyak lah. Nyan gitu. Aku react horor lagi. Kawaii. Oh iya, kayak gitu-gitu doang tuh kerjanya tuh. Iya. Kesel banget gua. Fish Media keren. Makasih lah udah ngebawa komik Junji Ito. Iya. Jadi hidup. Dan menghasilkan Junji Ito menjadi personality yang menyenangkan di internet. Iya itu bagus In a sih. way, Bagus gua sih. Kesian tapi ya gue gak bisa dapat lucu ya kalau dia gak digituin sama Fish dan Crunchyroll sih. Oke, jadi udah semua nih ya. Sudah. Yang terjelek dan terburuk. Jadi gimana menurut penonton nih? Yang mana yang paling valid, yang mana tidak valid. Semua valid Selain sih kata gua. Ocha, Iya, selain Ocha. Semua selain Ocha. Karena sudah Semua gak setuju sama gue. karena sudah pasti tidak valid tadi. Iya. Itu kan Iya, gara-gara Blue Box. personal, itu personal banget itu. Iya. Kalau Blue Box aku yakin ada beberapa orang yang setuju.
Kalau emang anime biasa aja, cuma bagus di visual. Tapi ya mungkin ada yang gak setuju dengan aku, Remon, Bang Eno, dan Ocha. Enggak mungkin. Gue masih ada yang belain Blue Lock sampai sekarang di video-video gue yang Blue Itu Lock. nge-troll anjir. Kagak. Itu dia troller. Troller deh. Kalau nggak emang anak umur 2 tahun baru bisa ngerti gitu. Berapa sih batas umur untuk menonton anime? 3 13. hari setelah lahir. 3 hari setelah lahir. Setelah lahir. Itu yang mereka. Iya, iya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa komen di bawah apa yang menurut kalian paling jelek di tahun-tahun itu, apa yang paling bagus, apa yang paling gak setuju. Dan jangan lupa subscribe untuk support kami. Dan sampai ketemu lagi di Waktu Indonesia Bibu. Dan itu aja dulu. Aku Akil Sambal. Aku Remon rempah. Aku Eno saus tiram. Iya. Aku Ocha VOC. cabai hijau. Oh iya. Dan untuk kita semua. Enggak, taruh tadi ulang lo apa? Akil apa? Aku ngomong apa tadi? Akil sambal. Akil sambal lu. Remon rempah. Perempah. Saus tiram lu. Cabai hijau. Agak jauh bumbu masakan. Lah cabai hijau bumbu masakan. Cabenya doang Cabe itu. doang. Kira, cabainya doang. Ocha ketumbar. Nah. Dan untuk kita semua, stay Stay clean and sound.